Oke, halo temen-temen. Di sini aku pengen sharing gimana cara aku bisa baca hiragana, katakana, dan ya bisa baca sedikit kanji lah ya. Bentuk hiragana, katakana itu harus skill yang harus dimiliki sih sebelum bisa baca kanji. Karena kan nanti kalau pengen baca kanji kan harus ada furigananya gitu ya. Kalau belum bisa baca kanji, nah di sini gimana cara aku belajar otodidak gitu kan. Di sini aku pakai aplikasi Duolingo ini. Ini pengen sharing aja ya mengenai progres belajar aku. Jadi di sini bisa dilihat di sini aku view kalender. Jadi pada waktu 2021 kemarin aku tuh bikin resolusi di tahun 2022 gitu. Pas aku baru mulai kerja nih, itu kan aku bikin resolusi yang mana akan bikin progres belajar. Jadi di sini aku mulai tanggal 24. Nah, di tanggal sepertinya di tanggal 25 ini 23 kalau nggak salah 24 ini aku mulai kerja di pabrik gitu kan. Dan aku bikin resolusi ya dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik gitu. Karena katanya kan kalau di pabrik itu orangnya keras-keras ya gitu. Jadi kita harus kuat mental gitu. Nah, terus awal ini tanggal 24 ini aku belajar dan aku nemu aplikasi Duolingo ini dari iklan YouTube ya. Si Mr. Pudidi tuh yang bikin konten Ome TV itu dia rekomendasikan aplikasi ini. Nah, sebelum itu aku bingung mau belajar dari mana. Soalnya metode belajar di luaran sana tuh kurang cocok ya buat aku gitu. Jadi akhirnya aku nyoba aplikasi ini dan ternyata bagus ya, diajari dari dasar dan sampai kayak expert gitu. Dan si Duolingo ini nggak membual gitu. Dari awalnya aku nggak tahu apa itu what, why, dan itu emang bener gitu. Jadi selama aku sekolah udah berapa tahun tuh dari SD sampai SMA pun aku belum sampai lulus ya, belum sih, enggak sih, sampai SMA pun sampai SMK ya kelas 1 itu aku nggak tahu what, kalau what itu tahu, cuman kalau where, when itu aja nggak tahu. Kalau what tahu, kalau why itu tahu. Nah, jadi mungkin bahasa Inggrisku cuman yes, no, what, why, cuman itu sih kayaknya. Untuk penyambungan is, are, dan lain-lain itu nggak tahu. Jadi akhirnya aku mulai belajar di tanggal 24 ini dan terus berlanjut, dan emang ya agak susah ya. Kalau yang ini ada biru ini aku nggak belajar ini. Jadi ada pembekuan. Jadi kalau kita nggak belajar itu nanti bakal ngeriset dari satu lagi. Dan kan kalian bisa lihat nih di sini. Nah, ini ada strike 200 ini 264 day. Ini strike saat ini. Ya, jadi kalau kalian nggak belajar satu hari misalkan itu bakal kereset jadi satu lagi. Jadi usahakan untuk belajar konsisten. Nah, ini ada biru-biru. Jadi ada suatu hal yang sulit sebenarnya daripada memulai, yaitu konsisten. Nah, mulai dari sini. Nah, ini belajar. Kalau yang oranye ini masih belajar ya. Untuk yang biru ini saya nggak belajar gitu. Ini kenapa nggak di blok kayak seperti yang di bawahnya, karena ini kan nggak komplit seminggu ya aku belajarnya. Nah, ini ada banyak nih di sini nih, ada banyak aku nggak belajar tuh, seminggu bisa 4 kali tuh. Nah, sampai ke Oktober 2022 dan masih konsisten sekarang belajar. Dan awalnya belajar tuh sekitar 15 menit ya, 15 menit. Terus akhirnya kecanduan tuh, akhirnya aku buat 20 menit dan akhirnya 25 menit, dan akhirnya sampai sekarang tuh belajarnya 30 menit sehari. Dan aku ambil kursusnya yang bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Dan bahasa Jepang ini apa namanya itu ya, translate-nya pakai bahasa Inggris, dan kalau bahasa Inggris itu translate-nya pakai bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Jepang kalian harus bisa bahasa Inggris dulu gitu. Jadi untuk bisa menguasai ini, kalau belum bisa bahasa Inggris, wah akan sangat susah sih. Kalian harus bolak-balik translate, ya minimal tahu lah. Dulu awalnya aku belajarnya tuh ngambil bahasa Inggris dulu selama 3 bulan.
selama 3 bulan. Dan setelah 3 bulan bahasa Inggrisku lumayan lancar ya, bisa baca, bisa nulis lah ya, tanpa melihat atau pakai translate gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ngambil bahasa Jepang karena kesukaanku kan bahasa Jepang gitu kan ya. Dan ini bahasa Inggrisku sampai di sini nih, di unit 2, dan masih banyak nih checkpoint unit 3 tuh. Checkpoint 3, dan ini bakal mahir sih kalau kalian bisa konsisten. Aku juga nggak tahu kalian cocoknya di mana, mau belajar dari YouTube atau dari apapun lah, whatever gitu. Cuman temanku yang aku saranin belajar lewat Duolingo ini katanya kurang cocok katanya. Jadi ya nggak bisa dipaksain juga gitu. Jadi aku saranin cuman aplikasi Duolingo ini powerful banget sih untuk aku, yang merubah hidup aku sampai yang awalnya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi lumayan lah. Ini aku bakal coba nih salah satu course yang ada di Duolingo, bahasa Jepang ya. Ini aku akan lanjutin progres belajar aku untuk ngasih tahu ke kalian aja gimana alurnya. Ini yang bahasa Jepang ya. Kalau bahasa Inggris tuh metodenya ada beda lagi gitu. Nanatsu ini seven things. Nah, kalian harus bisa bahasa Inggris lah minimal ya, untuk ngambil bahasa Jepang atau bahasa lain kayak Rusia dan apapun itu. Kalian harus bisa bahasa Inggris lah. Kalau yang bahasa Inggris itu dia translate-nya pakai bahasa Indonesia, jadi lebih enak lah. There are 5 chair, ada ini. Isu ga 5つあます。椅子が7つあります。Nah, ini bisa di apa namanya? Di ini nih. Nah, kayak misalkan nggak tahu nih kata apa yang pengen digunain gitu kan. Jadi bisa dipencet lah katanya. There are 8 decks. Isunya ini apa ya? Square ga 8つあります。テーブルが6つあります。 There are 6 tables. Tuh kan. There are 5 decks. Ikut 机 square ga が5つ arimasu. ます。テーブルが9つあります。 Nah, ini kan untuk yang unit 2 ya, di bahasa Jepangnya itu udah N4 sih ini sepertinya, N4 ya. Jadi gabungan dari kanji sama hiragana katakana nih. Ini saya kembali dulu aja ya. Nggak apa-apa, saya quit. Terus di sini ada fiturnya banyak nih. Ada ini nih. Awalnya ini saya mau langsung coba, awalnya saya langsung coba di basic, dan itu nggak tahu baca hiragana sama katakana, jadi susah bro. Jadi harus belajar ini dulu nih, hiragana ya, ada semuanya lengkap nih, sama katakannya dulu. Nah ini bakal ada progres seperti ini. Nah kalau udah full seperti ini, itu nggak akan balik karena kalian udah terdeteksi bisa hiragana dan katakana gitu. Terus fitur yang lainnya ya, ini ada banyak. Nah ini kayak banyak lah, percakapan sejauh mana kalian bisa tahu, coba. Nah ini percakapan. Nah seperti itulah. Ini saya kembali aja. Terus ada lagi nih, ada goals, ada budgets. Oh ini, nah ini daily quiz. Jadi
quest yang akan kalian jalankan hari-harinya gitu. Nah ini pencapaian saya ya. Nah ini ada banyak lah. Sini ada. Nah ini ada. Ini apa? Kayak perolehan poin nih. Perolehan poin. Jadi kalau kalian sering belajar, kalian akan berada di top 1% ini. Nah ini gunanya untuk apa? Ya adalah nanti bakal jadi apa? Kayak tire gitu, kayak di Mobile Legend. Kalau kalian mau main Mobile Legend, jadi tire gitu seperti ini. Nah, mungkin seperti ini aja dulu sharing aku ya mengenai belajar ini. Bisa mahir hiragana, katakana, dan bahasa Inggris karena aku ambilnya dua ini. Karena sebenarnya aku kurang suka bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang penting. Jadi aku pelajari. Dan kalau aku belajar programming itu juga butuh bahasa Inggris untuk mencari sebuah solusi ya. Jadi bahasa Inggris itu juga penting. Dan karena aku suka bahasa Jepang, jadi aku ambil dua-duanya. Awalnya sih ragu gitu, nggak percaya apakah kita bisa kuasai banyak bahasa gitu kan. Satu aja belum bisa, apalagi ngambil banyak bahasa. Nah, aku lihat nih si Vicky Naki. Kalian tahu nggak Vicky Naki? Nah, itu dia bisa banyak bahasa ya, 5 lebih lah ya kayaknya. Nah, itu aja bisa. Dan akhirnya sama otak aku, mindset aku, pikiran aku bilang, oh si Vicky Naki aja bisa gitu, belajar banyak hal gitu dalam sehari dan menguasainya. Akhirnya aku mulai dari mindset itu. Dan akhirnya mulai belajar. Terus ada satu lagi yang bisa bikin saya yakin bahwa di sekolah itu kita disuguhkan dari banyak pelajaran, dari bahasa Indonesia, PKN, IPS, IPA, dan masih banyak lagi kan ya. Tapi kita bisa kan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. So jadi ya nggak ada alasan gitu. Jadi ya terus keep berprogres lah. Jadi see you in the next video. Sharing kali ini udah selesai sih tentang belajar bahasa. Aku akan banyak sharing-sharing tentang belajar bahasa dan kemungkinan akan sharing-sharing lebih banyak hal sih yang bisa bikin bermanfaat dan motivasi buat kalian. Dan intinya aku juga masih belajar dan ya nggak mahir-mahir banget gitu. Ya cuman adalah yang bisa aku tampilin dan bisa ngomong, bisa ngerti orang ngomong apa pakai bahasa Inggris, bisa ngerti orang ngomong apa, nonton anime pun ngerti dia ngomongnya kayak gimana gitu, artinya udah lumayan ngerti lah. Jadi sekian di sini dulu. Kalau ada pertanyaan misalkan apa gitu, tanya aja di kolom komentar. Di sini aku bukan sok jago, tapi pengen sharing pengalaman aku aja gimana aku mendapatkan manfaat dari Duolingo ini. Dan Duolingo ini gratis sih dan bagus. Oke.